Perkenalkan, namaku Zulham, anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kakakku yang lebih tua dariku sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri kecil bernama Jihan yang seringkali menjadi pusat perhatian kami semua. Keluarganya tinggal tak jauh dari rumahku dan keseharian mereka terpusat pada usaha toko sembako yang cukup besar. Usaha ini dijalankan oleh kakakku dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan, membuatnya cukup berhasil di desa kami. Toko sembako ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kami, tempat warga desa membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu, aku sendiri memiliki pekerjaan yang cukup berbeda dari kakakku. Setiap hari, aku bekerja sebagai pemandi jenazah di sebuah rumah sakit di Banyuwangi. Pekerjaan ini mungkin terdengar aneh atau menyeramkan bagi banyak orang, namun bagi sebagian orang inilah profesi yang harus dilakukan. Aku tidak menerima gaji tetap, tetapi setiap kali aku memandikan jenazah, aku mendapatkan upah Rp75.000. Meskipun jumlahnya tidak besar dan tidak bisa diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan, pekerjaan ini tetap aku jalani dengan harapan suatu hari nanti aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih pasti dan lebih menjanjikan. Keadaan inilah yang membuatku merasa belum pantas melamar Indri, gadis yang sudah menemani hidupku selama 3 tahun terakhir. Indri adalah seorang wanita yang sabar dan pengertian, namun aku tahu bahwa untuk membangun rumah tangga bersamanya, aku harus memiliki penghasilan yang lebih stabil. Meski keinginan untuk mencari pekerjaan lain selalu ada, sayangnya hingga saat ini kesempatan itu belum datang. Maka pekerjaan ini masih aku jalani dengan segala suka dan dukanya. Menjadi seorang pemandi jenazah selama 2 tahun tentu bukan hal yang mudah. Pada awalnya, ketakutan selalu menghantui setiap langkahku. Bagaimana tidak? Setiap hari harus berhadapan dengan mayat-mayat yang sudah tidak bernyawa, beberapa di antaranya dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri, ada hari-hari di mana pekerjaan ini masih terasa berat. Jenazah korban kecelakaan, misalnya, seringkali datang dengan kondisi tubuh yang tidak utuh, atau bahkan korban kebakaran yang sudah gosong. Luka-luka dan kondisi yang mengerikan seperti itu selalu meninggalkan kesan mendalam di pikiranku. Sampai-sampai beberapa kali aku kehilangan selera makan selama berhari-hari. Namun, di balik semua itu, aku bersyukur bahwa selama ini aku belum pernah mengalami gangguan yang terlalu menakutkan. Memang, ada beberapa kali aku merasa terbayang-bayang wajah jenazah ketika hendak tidur, atau sesekali melihat bayangan-bayangan aneh melintas di kamarku setelah selesai memandikan jenazah di siang atau sore hari. Tapi sejauh ini semua itu hanyalah hal kecil yang tidak pernah benar-benar mengganggu hidupku. Di sisi lain, pekerjaan ini juga membawa beberapa keuntungan yang tidak terduga. Seringkali keluarga almarhum memberikan tip tambahan sebagai bentuk terima kasih setelah aku memandikan jenazah anggota keluarga mereka. Bahkan, tak jarang aku menemukan barang-barang berharga di saku jenazah, terutama pada mereka yang menjadi korban kecelakaan. Pengalaman seperti ini sudah cukup sering terjadi, sehingga aku kadang merasa seperti mendapat rezeki tak terduga. Salah satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan adalah ketika aku menemukan uang tunai sebesar 3 juta rupiah di saku seorang korban tabrak lari. Uang itu tentu saja sangat membantu keuangan pribadiku. Pernah juga aku menemukan perhiasan emas yang setelah aku jual menghasilkan beberapa ratus ribu rupiah. Sejauh ini aku tidak pernah merasa takut atau dihantui oleh arwah atau sosok-sosok jenazah yang barang-barangnya pernah kuambil. Aku hanya berpikir bahwa mungkin mereka sudah mengikhlaskan barang-barang tersebut untuk kuambil. Namun, pemikiranku itu berubah ketika suatu hari aku merasa kena batunya. Pagi itu, sekitar pukul 5, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Petugas rumah sakit memberitahuku bahwa ada penemuan jenazah yang diduga sebagai korban tabrak lari di daerah dekat kuburan Cina.
Aku diminta untuk segera datang dan memandikan jenazah itu pagi itu juga. Tanpa berpikir panjang, aku segera bersiap-siap dan bergegas menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, aku mendapati sesosok tubuh terbujur kaku, tertutup kain putih. Ketika aku membuka kain penutup itu, terlihatlah seorang pria berusia sekitar 42 tahun dengan rambut gondrong yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang membuat bulu kuduku meremang adalah keadaan matanya yang terbuka lebar dan melotot, seakan-akan dia masih menyimpan amarah atau ketakutan. Dari kedua matanya keluar cairan berwarna merah menyerupai darah segar. Luka parah di dahinya menunjukkan bahwa ia mengalami benturan keras, mungkin yang menyebabkan tulang tengkoraknya pecah. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Pria itu mengenakan jaket kulit tebal dan celana jeans serta sepatu kulit. Penampilannya yang kasar, lengkap dengan beberapa tato di lengannya, memberiku kesan bahwa semasa hidupnya ia mungkin seorang preman. Meski begitu, pekerjaanku adalah memandikan jenazahnya, tidak peduli siapa dia semasa hidup. Sambil menjalankan tugas, aku mulai melepas satu persatu pakaian yang dikenakannya. Seperti biasa, aku juga mengecek kantong-kantong pakaiannya, berharap mungkin ada benda berharga yang tersisa. Namun, kali ini semua kantongnya kosong. Tak ada uang tunai, tak ada benda-benda berharga. Hanya ada satu cincin batu akik merah yang melingkar di jari tengah tangan kanannya. Cincin itu menarik perhatianku. Batu akik merah tersebut memancarkan kilau yang misterius, dan aku merasa sangat tertarik untuk memilikinya. Ternyata cincin itu tidak mudah dilepaskan. Jari jenazah yang sudah kaku membuatnya sulit untuk digerakkan. Namun, setelah aku mengolesi jarinya dengan sedikit air sabun, cincin itu akhirnya berhasil terlepas. Tanpa pikir panjang, aku langsung memasangkannya di jari tengah tangan kananku. Saat itu aku merasa bahwa cincin akik itu memang cocok sekali di jariku. Pagi itu, setelah selesai menjalankan tugas sebagai pemandi jenazah, aku segera bergegas menuju ruang administrasi untuk mengambil upah yang telah menjadi hakku. Hari itu Mbak Lisa, staf administrasi, sudah menyiapkan amplop berisi Rp75.000 seperti biasa. Amplop itu terasa begitu ringan, seolah jumlahnya tak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Tapi untuk sementara ini adalah satu-satunya yang bisa aku andalkan. Dengan amplop itu di tanganku, aku segera menuju rumah Indri, pacarku, yang memang tinggal tak jauh dari rumah sakit. Aku sudah merencanakan untuk mengajaknya sarapan di warung pecel favorit kami yang terletak di dekat alun-alun kota. Pagi itu udara sejuk menyelimuti kota dan suasana di warung pecel terasa hangat dengan aroma sambal kacang yang sedap menggoda. Aku dan Indri menikmati sarapan kami sambil berbincang ringan, mencoba melupakan sejenak rutinitas yang kadang melelahkan. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk berkeliling di alun-alun. Tempat itu memang selalu menjadi destinasi sederhana, tapi menyenangkan bagi kami berdua. Dengan HP-ku yang memiliki kamera lebih baik daripada milik Indri, aku mengabadikan momen-momen kebersamaan kami. Tawa Indri yang ceria ketika berpose, ditambah dengan keindahan alun-alun yang mulai ramai oleh pedagang dan pengunjung pagi itu, membuat waktu terasa berlalu begitu cepat. Sekitar pukul 10, kami memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, aku menyempatkan diri mampir ke minimarket untuk membeli beberapa makanan ringan kesukaan Jihan, keponakanku. Sebagai paman, aku memang selalu berusaha memberikan perhatian lebih kepadanya. Setiap kali mendapat uang, sesedikit apapun itu, aku selalu menyisihkan sebagian untuk membeli permen atau coklat yang ia sukai. Bagiku, Jihan bukan sekadar keponakan, melainkan bagian dari hidupku yang selalu membawa keceriaan. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat senyum di wajahnya saat menerima makanan-makanan kecil itu. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar kakakku, tempat di mana Jihan biasanya tidur siang. Benar saja, Jihan masih tertidur lelap di sana, terlihat damai dalam mimpi-mimpinya. Dengan penuh kasih sayang,
Aku membelai pipinya yang lembut, mencoba menggoda agar ia bangun. Kuletakkan permen dan coklat di atas bantalnya, berharap ia akan tersenyum saat bangun nanti. Namun, yang terjadi sungguh tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Saat matanya terbuka dan melihat ke arahku, ia langsung menjerit ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Rasa heran dan cemas seketika menyergap hatiku. Aku berpikir mungkin Jihan terkejut karena baru bangun, jadi aku menggendongnya keluar kamar. Tapi anehnya, tangisannya justru semakin keras. Kakakku yang mendengar keributan itu segera datang dan mengambil alih, mencoba menenangkan Jihan. Namun, keponakanku yang biasanya selalu riang dan senang saat melihatku, kali ini tampak ketakutan luar biasa. Dia memalingkan wajahnya dariku, seolah tak ingin melihatku. Dalam benakku, aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Jihan yang biasanya begitu dekat denganku kini justru menjerit ketakutan? Setelah gagal menenangkan Jihan, aku pun memutuskan untuk membantu bapak memberi makan ayam di halaman belakang rumah. Aktivitas ini biasanya menenangkan pikiranku, namun bayangan wajah Jihan yang ketakutan terus menghantui. Selepas membantu bapak, aku masuk ke kamar untuk melihat hasil foto-foto yang tadi pagi kuambil bersama Indri. Foto-foto itu tampak ceria, seperti yang kami harapkan. Namun ketika aku memperhatikan lebih saksama, rasa dingin menjalar di punggungku. Dalam beberapa foto, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Kami tidak hanya berdua di foto itu. Ada sosok lain yang berdiri di belakang kami, tepat di tengah keramaian alun-alun. Sosok itu, dengan kepala yang masih mengucurkan darah segar, adalah jenazah yang tadi pagi kumandikan. Wajahnya yang rusak dan matanya yang terbuka lebar menatap ke arahku dari dalam foto. Aku terkejut, bahkan tanpa sadar melemparkan HP-ku ke atas kasur. Rasa takut menyergap, membuatku gemetar tak karuan. Aku langsung menghapus foto-foto itu sebelum Indri sempat melihatnya. Dalam chat, aku hanya mengatakan bahwa foto-foto kami tadi semuanya kabur. Aku tak ingin Indri tahu hal mengerikan yang baru saja kulihat. Sambil berusaha tenang, aku mulai merasakan aroma anyir darah memenuhi ruangan. Bau itu semakin kuat dan menyengat, hingga akhirnya aku sadar bahwa sumber bau itu berasal dari cincin akik yang masih melingkar di jariku. Dengan panik aku mencoba melepas cincin itu, namun tak kunjung berhasil. Aku mencoba berbagai cara, menarik, memutar, bahkan mengoleskan sabun, namun tetap saja cincin itu tak mau terlepas. Keringat dingin membasahi tubuhku, dan saat aku hendak ke dapur untuk mengambil minyak goreng, tiba-tiba sosok jenazah yang tadi pagi kumandikan muncul di hadapanku. Wajahnya masih merah, penuh darah segar, dan tatapannya begitu tajam menghujamku. Aku tak bisa bergerak, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahanku di tempat. Sosok itu mengulurkan tangannya perlahan, seolah hendak mencekikku. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti tubuhku. Akhirnya, dengan seluruh kekuatan yang kumiliki, aku berhasil menjerit. Bapak dan ibu segera masuk ke kamarku, panik mendengar teriakanku. Mereka bertanya apa yang terjadi, namun aku hanya bisa menjawab dengan gugup, mengatakan bahwa ada cicak yang jatuh di wajahku. Aku tak berani mengungkapkan kebenaran, takut mereka akan marah karena aku telah mengambil cincin dari jenazah. Meski hati ini masih penuh kecemasan, aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan hariku dengan membantu bapak membersihkan kandang ayam. Malam harinya, selepas sholat maghrib, aku berencana mengajak Jihan bermain ke rumah sepupu kami yang tinggal tak jauh dari rumah. Di sana, Jihan biasanya bermain dengan anak-anak sepupuku yang seumuran dengannya. Tapi lagi-lagi, begitu aku mendekatinya, Jihan langsung menjerit ketakutan. Tangisannya semakin histeris, membuatku semakin yakin bahwa ini pasti ada hubungannya dengan cincin akik yang masih melekat di jariku. Orang tua selalu berkata bahwa anak kecil memiliki indera yang lebih tajam untuk melihat makhluk halus. Kini, aku mulai benar-benar percaya akan hal itu. Akhirnya,
Aku memutuskan berangkat ke rumah sepupuku sendirian. Jalanan yang kulewati terasa begitu sunyi, hanya suara gesekan dedaunan bambu yang tertiup angin menemani langkahku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mataku menangkap cahaya merah yang berpendar di antara rerimbunan bambu. Awalnya aku mengira itu hanya pantulan cahaya lampu dari kejauhan. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin kuat rasa penasaranku. Tanpa berpikir panjang, kakiku melangkah mendekat, mencoba mencari tahu apa yang menjadi sumber cahaya merah itu. Ketika jarakku sudah semakin dekat, tiba-tiba mataku terbelalak. Cahaya merah itu ternyata bukan pantulan lampu atau apapun yang aku kira sebelumnya. Cahaya tersebut berasal dari sepasang mata yang menatapku dengan tajam dan menakutkan. Sosok yang memiliki mata merah itu tinggi besar, berbulu, dan memiliki postur yang sangat menyeramkan. Aku langsung terpaku, tidak mampu bergerak sama sekali. Kaki terasa kaku, seolah-olah tubuhku ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok itu menatapku dengan mata penuh kemarahan, dan yang lebih mengerikan, dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri beberapa makhluk lain dengan wujud yang sama menyeramkannya. Aku bisa merasakan bahwa sosok besar itu adalah pemimpin di antara mereka, mengendalikan gerakan dan tatapan makhluk-makhluk lain yang tampak seperti pengawalnya. Semua makhluk itu menatapku dengan tatapan dingin yang penuh amarah. Aku merasa jantungku berdetak begitu kencang, bahkan sulit bernapas. Tidak ada pilihan lain bagiku selain segera membatalkan niatku untuk pergi ke rumah sepupuku. Aku berbalik dan mulai berlari sekencang mungkin kembali ke rumah. Suara langkah kakiku menggema di antara derit bambu yang terayun angin, dan perasaan teror terus menghantui sepanjang jalan. Ketika aku akhirnya sampai di rumah dengan napas terengah-engah, bapak yang sedang duduk di ruang tamu langsung menatapku dengan tatapan heran. Melihat wajahku yang pucat, beliau bertanya dengan nada datar apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini, aku memutuskan untuk jujur. Aku menceritakan semua yang baru saja aku alami di rerimbunan bambu, tentang cahaya merah, tentang sosok-sosok menyeramkan, dan tentang ketakutanku yang luar biasa. Namun, tanggapan bapak cukup dingin dan tidak terlalu mengejutkan. Beliau hanya berkata singkat bahwa gangguan makhluk halus memang mudah terjadi pada orang-orang yang jarang beribadah. Ucapannya memang tepat. Aku sadar bahwa aku sering meninggalkan salat, dan bapak pasti sangat menyadarinya. Meskipun demikian, ucapannya menambah rasa bersalah dalam diriku, tetapi tidak mengurangi rasa takut yang melingkupi pikiranku. Aku kemudian masuk ke kamar, namun hatiku dipenuhi oleh kekhawatiran. Firasatku mengatakan bahwa gangguan ini belum berakhir, dan entah kenapa aku merasa takut untuk tidur sendirian. Setelah lama berkutat dengan rasa takut, akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar kamar dan mendekati bapak yang masih di ruang tamu. Dengan malu-malu, aku meminta bapak untuk menemaniku tidur malam itu. Bapak hanya tersenyum kecil melihat keadaanku yang terlihat sangat ketakutan, dan setelah beberapa saat, beliau mengiyakan. Ya sudah, masuk saja ke kamar, nanti bapak nyusul. Bapak juga sudah ngantuk kok, katanya dengan nada santai. Sekitar pukul 10 malam, aku memasuki kamar lebih dulu, dan beberapa saat kemudian bapak menyusulku. Beliau masuk tanpa banyak berkata-kata, langsung berbaring di sebelahku, dan dalam hitungan menit, suara dengkurannya mulai terdengar. Meski masih dihantui oleh bayangan sosok-sosok mengerikan yang kutemui sebelumnya, keberadaan bapak di sampingku membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku memiringkan tubuhku, membelakangi bapak, dan mencoba memaksa diriku untuk tidur. Namun saat rasa kantuk mulai datang dan pikiranku perlahan-lahan tenang, suara dengkuran bapak yang tadi menenangkan tiba-tiba berubah. Awalnya hanya terasa semakin keras, tetapi lama-lama suara itu terdengar seperti auman binatang. Tubuhku langsung merinding, dan hidungku mencium aroma amis darah yang semakin kuat. Dengan perasaan takut, aku membalikkan badan perlahan untuk memastikan keadaan bapak.
namun yang kulihat justru membuat nafasku tersendat. Sosok yang tidur di sebelahku ternyata bukan Bapak. Di sana terbaring sosok jenazah yang tadi pagi kumandikan. Wajahnya masih dipenuhi darah segar yang mengalir dari dahi yang pecah. Dan seolah ingin menambah kengerian, sosok itu tersenyum dengan senyuman yang menampakkan deretan gigi tajamnya. Darah menetes dari sudut bibirnya dan tatapan matanya yang melotot semakin mendekat kepadaku. Tangannya perlahan-lahan terulur ke arah leherku, seolah siap untuk mencekikku. Hatiku terasa semakin ciut oleh teror yang kurasakan. Aku berusaha melafalkan doa-doa, namun suaraku tergagap dan nyaris tak terdengar. Sosok itu semakin mendekat, jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam sudah hampir menyentuh kulit leherku. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhku, dan semakin aku berusaha berteriak, semakin terasa sulit bagiku untuk mengeluarkan suara. Ketika aku sudah hampir menyerah, tiba-tiba ada yang mengguncang tubuhku keras. Aku tersentak bangun dan melihat bahwa yang membangunkanku adalah Bapak. Aku terengah-engah, tubuhku masih gemetar, dan aku baru sadar bahwa semua itu adalah mimpi buruk. Namun, yang membuatku tak tenang adalah aroma amis darah yang masih tercium kuat di kamar. Bapak kemudian memintaku keluar ke ruang tamu di mana ibu, kakak, dan kakak iparku sudah berkumpul. Suasana di sana tegang dan Bapak bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, aku bertanya balik apakah Bapak sempat masuk ke kamarku dan tidur di sana tadi. Jawaban beliau membuat bulu kuduku merinding. Ternyata Bapak tidak pernah masuk ke kamarku malam itu. Mendengar itu, tubuhku kembali dilanda gemetar ketakutan. Jika Bapak tidak pernah masuk ke kamar, lalu siapa yang berbaring di sebelahku tadi? Siapa sosok yang terlihat seperti Bapak namun sebenarnya adalah makhluk yang mencoba menerorku? Ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika semua orang di rumah mengaku juga mengalami gangguan yang sama. Ibu bercerita bahwa sosok yang ia lihat memiliki ciri-ciri yang mirip dengan yang aku alami. Wajah berdarah, gigi tajam, dan senyum mengerikan. Kakakku juga menceritakan hal serupa. Sosok itu mendatanginya di dapur. Awalnya, kakakku mengira itu adalah Bapak, tapi begitu berbalik, ia menyadari bahwa sosok itu memiliki wajah yang penuh darah dan gigi taring yang menakutkan. Kata kakakku, sosok itu juga berusaha mencekiknya. Untungnya, setelah membaca beberapa doa, sosok itu lalu menghilang tiba-tiba. Malam itu menjadi malam yang penuh teror bagi kami semua. Semua anggota keluarga, kecuali Jihan yang masih tertidur lelap, merasakan kehadiran sosok menyeramkan yang sepertinya memang bertujuan untuk mengganggu kami. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Aku merasa tak sanggup lagi menyimpan rahasia ini. Dan dengan kepala tertunduk, aku mengeluarkan pengakuan yang mengejutkan semua orang. Dengan suara bergetar, aku menceritakan kejadian yang terjadi tadi pagi saat aku memandikan jenazah seorang laki-laki tak dikenal. Aku juga mengakui bahwa aku telah mengambil cincin akik yang melingkar di jarinya. Sambil menunjukkan cincin yang masih melekat erat di jariku, aku menambahkan bahwa sepanjang hari aku sudah mencoba berbagai cara untuk melepaskannya, namun selalu gagal. Wajah ibu berubah drastis, ekspresi kemarahannya tak bisa disembunyikan. Matanya menyala penuh amarah saat ia meluapkan kekesalannya. Berkali-kali ibu menasehatiku agar tidak pernah lagi melakukan perbuatan serupa. Itu sama saja mencuri, ucapnya dengan tegas, dan ia mengingatkanku bahwa hal semacam ini bisa berakibat fatal, seperti yang kami alami sekarang. Aku hanya bisa tertunduk diam, tak berani membalas sepatah kata pun, meski dalam hati aku menyesali keputusanku yang gegabah saat itu. Bapak meskipun lebih tenang, juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Beliau memperingatkan bahwa gangguan makhluk halus seperti ini tidak akan berhenti begitu saja sampai cincin tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Suasana menjadi semakin mencekam ketika ibu mendesakku
untuk menjelaskan lebih lanjut tentang identitas jenazah yang kumandikan. Sayangnya, aku tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena polisi pun belum berhasil menemukan identitas jenazah tersebut. Dengan wajah muram dan napas yang terasa berat, Bapak akhirnya mengambil keputusan untuk mengajak kami semua tidur bersama di ruang tamu malam itu, dengan harapan gangguan yang kami alami tidak akan datang lagi. Kakakku dengan segera membawa Jihan dari kamarnya agar bisa tidur bersama kami. Meski hatiku masih dipenuhi ketakutan, malam itu berlalu tanpa gangguan apapun. Seolah makhluk-makhluk yang tadi malam menerorku memberikan jeda bagi kami sekeluarga. Pagi harinya, setelah sarapan yang terasa sangat sunyi, Bapak mengajakku ke rumah Haji Susilo, seorang tokoh agama di desa kami. Kami berharap beliau bisa membantu mengatasi masalah ini. Namun, sebelum berangkat, aku mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan ada jenazah lain yang harus segera dimandikan. Aku terpaksa menolak permintaan itu dengan alasan sedang tidak enak badan dan meminta pihak rumah sakit mencari orang lain untuk sementara. Bagiku, masalah cincin ini jauh lebih mendesak. Sesampainya di rumah Haji Susilo, Bapak mulai menceritakan semua kejadian yang kami alami semalam, termasuk pengakuanku tentang cincin yang kuambil dari jenazah. Aku menambahkan detail bagaimana sulitnya melepas cincin itu meski sudah berkali-kali mencoba. Haji Susilo mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang namun penuh perhatian. Setelah cerita selesai, beliau segera meminta melihat cincin yang masih melekat di jariku. Dengan lembut, Haji Susilo mencoba melepas cincin tersebut. Namun seperti dugaanku, cincin itu tetap tak bisa dilepaskan. Wajah Haji Susilo tampak serius. Ia memandangi cincin itu lama, seakan berusaha memahami apa yang membuatnya begitu sulit dilepaskan. Setelah beberapa saat merenung, beliau meminta kami untuk berwudu di mushola kecil yang ada di depan rumahnya. Kami melaksanakan wudu dengan perasaan penuh harap. Setelah itu Haji Susilo melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian kami semua diajak untuk mengaji bersama-sama. Ketika suasana sudah terasa lebih tenang, Haji Susilo kembali mencoba melepas cincin tersebut dari jariku. Kali ini, dengan doa yang telah dibacakan dan suasana yang lebih khidmat, cincin itu akhirnya berhasil terlepas. Perasaan lega seketika menyelimuti diriku. Beban yang selama ini menindih dadaku terasa sedikit terangkat. Namun, Haji Susilo segera mengingatkan bahwa masalah ini belum selesai. Beliau dengan tegas menyuruhku mengembalikan cincin tersebut kepada jenazah di rumah sakit. Jika jenazah masih berada di sana, aku diminta untuk mengembalikannya tepat di jari tengah, seperti semula. Kata beliau, jangan sampai aku berani melanggar perintah ini, karena jika cincin itu tidak dikembalikan, gangguan tersebut mungkin akan terus menghantui. Setelah berpamitan kepada Haji Susilo, aku dan Bapak segera pulang. Namun sebelum pulang ke rumah, aku langsung menuju rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dengan hati yang masih dipenuhi kecemasan, aku berharap jenazah itu masih ada di rumah sakit dan belum diambil oleh keluarganya. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju bagian administrasi kamar jenazah. Untungnya, jenazah tanpa identitas itu masih ada. Tak ada keluarga yang datang menjemput. Dengan perasaan gugup namun tekad yang bulat, aku meminta izin kepada teman baikku yang bertugas menjaga kamar jenazah untuk masuk. Setelah melihat daftar tempat jenazah itu disimpan, aku segera berjalan ke arahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengeluarkan cincin akik dari sakuku dan perlahan memasangkannya kembali ke jari tengah jenazah sambil membisikkan permintaan maaf. Hatiku terasa berat, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang telah menghantuiku. Aku membaca beberapa doa dan surat pendek, berharap roh dari jenazah ini bisa tenang dan menerima kembalinya cincin tersebut. Setelah cincin itu kembali terpasang di jarinya, aku menghela napas panjang. Meskipun hatiku masih terasa sedikit gentar, aku merasa lega karena akhirnya menyelesaikan tanggung jawabku.
Semua ini telah menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi mengambil apapun dari jenazah yang kumandikan, apapun kondisinya. Sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Indri. Aku berharap bahwa pertemuan dengan Indri bisa memberiku ketenangan setelah semua kekacauan yang telah terjadi. Namun, masalah cincin ini tak berniat kuceritakan padanya. Aku tak ingin Indri merasa takut atau khawatir. Kami mengobrol seperti biasa, bercanda dan tertawa. Dan untuk sesaat aku merasa bahwa semua ketakutan itu mulai menghilang. Ketika sore tiba, aku pun berpamitan untuk pulang. Ada rasa tenang yang meresap dalam hatiku, berharap bahwa gangguan itu benar-benar telah berakhir dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa bayangan ketakutan lagi. Malam itu, sekitar pukul 9 saat suasana di rumah sudah tenang dan hujan deras masih mengguyur di luar, tiba-tiba HP-ku berdering. Nama Indri muncul di layar, tapi entah mengapa kali ini ada perasaan tidak enak yang langsung menyelimuti pikiranku. Segera kuangkat telepon itu dan di seberang sana terdengar suara Indri yang terdengar agak bingung. Dia berkata bahwa ada sebuah cincin akik yang tiba-tiba muncul di atas meja ruang tamunya dan ia menanyakan apakah cincin itu milikku. Sebelum aku sempat menjelaskan bahwa aku sudah mengembalikan cincin akik ke jenazah di rumah sakit, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Suara yang semula jelas langsung menghilang dan panggilanku berakhir tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Aku mencoba menelepon Indri kembali berkali-kali, tapi tak ada jawaban. HP-nya seolah-olah tidak bisa dihubungi, membuatku semakin khawatir. Jantungku berdebar semakin kencang. Firasat buruk yang sudah muncul sejak tadi mulai membayangi pikiranku dengan semakin kuat. Kekhawatiranku bukan hanya tentang Indri, tapi juga keluarganya. Pikiran buruk mulai berkecamuk di dalam diriku. Apakah mungkin Indri dan keluarganya juga akan mengalami gangguan seperti yang kualami? Sebenarnya ada dorongan kuat dalam diriku untuk langsung berangkat ke rumah Indri malam itu juga, memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, hujan deras yang belum juga reda menjadi alasan untuk menunda. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk pergi ke rumahnya besok pagi saja. Rasa takut dan cemas semakin mendesak, hingga akhirnya aku menceritakan keanehan itu kepada bapak, terutama tentang cincin yang ditemukan Indri di rumahnya. Padahal seharusnya cincin tersebut sudah kukembalikan ke tempatnya di rumah sakit. Wajah bapak tampak serius mendengar ceritaku, dan beliau menyarankan agar besok kami meminta bantuan Haji Susilo dan mengajaknya ke rumah Indri untuk memastikan tidak ada gangguan yang lebih buruk terjadi. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran-pikiran gelap terus mengusik benakku. Aku tak tahu apakah gangguan dari makhluk halus itu sudah benar-benar berakhir atau apakah Indri dan keluarganya kini menjadi target selanjutnya. Beberapa kali aku mencoba menelepon Indri kembali, namun usahaku sia-sia. HP-nya tidak bisa dihubungi lagi. Ketenangan baru sedikit kurasakan ketika fajar menyingsing. Suara azan subuh yang terdengar dari kejauhan sedikit meredakan kegelisahan dalam hatiku, dan aku pun akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun, tidurku tidak berlangsung lama. Aku terbangun dengan tubuh terkejut saat bapak mengguncang tubuhku. Wajah bapak terlihat pucat dan panik. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara yang penuh ketegangan, bapak mengabarkan bahwa Indri mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Aku langsung mengecek HP-ku dan terlihat 8 panggilan tak terjawab dari Indri. Jantungku seketika berhenti sejenak. Rasa bersalah dan ketakutan menghantamku tanpa ampun. Tanpa membuang waktu, aku segera bergegas menuju rumah sakit di mana Indri dibawa. Di sana, aku melihat keluarganya sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh dengan duka dan kesedihan. Dan kenyataan yang paling menyakitkan tiba saat aku diberitahu bahwa Indri sudah meninggal. Tubuhku seakan runtuh, kaki terasa lemas, dan air mataku tak terbendung.
Tangisanku pecah saat aku melihat selembar kain menutupi tubuhnya yang kini terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Dengan langkah berat, aku menghampiri bapak dan ibu Indri yang sedang berpelukan, menumpahkan kesedihan mereka. Rasanya duniaku runtuh dalam sekejap, tak ada lagi harapan dan kebahagiaan yang tersisa. Mas Ibnu, kakak laki-laki Indri, mendekatiku dan menceritakan bahwa sejak kemarin sore, Indri sempat kebingungan mencari HP-nya. Ia bercerita bahwa Indri sudah men-silent HP itu sebelum tidur siang. Namun saat ia bangun, HP-nya hilang. Mereka sekeluarga ikut mencarinya namun tidak kunjung menemukannya. Baru pagi hari tadi, HP itu ditemukan di bawah kolong tempat tidur. Namun dalam keadaan baterainya habis. Mendengar cerita itu, tubuhku langsung terasa dingin. Bagaimana mungkin Indri meneleponku tadi malam jika HP-nya baru ditemukan pagi ini dan dalam kondisi mati? Aku dan Mas Ibnu saling berpelukan erat, saling mencoba memberikan kekuatan di tengah-tengah rasa duka yang begitu mendalam. Di hati kecilku ada rasa bersalah yang luar biasa. Aku merasa tindakanku yang ceroboh dan kebiasaan burukku telah membawa petaka besar dalam hidupku. Indri, wanita yang sangat kucintai dan yang seharusnya menjadi pendamping hidupku, kini telah tiada. Dengan langkah gemetar, aku memberanikan diri membuka kain yang menutupi jenazah Indri. Namun, yang kulihat membuat tubuhku kembali dilanda ketakutan dan kesedihan yang tak terhingga. Kondisi tubuh Indri, luka-lukanya, sama persis dengan jenazah tak dikenal yang kumandikan beberapa hari yang lalu. Luka di dahinya, tubuhnya yang tergores, semua tampak seperti cermin dari sosok jenazah yang cincinnya pernah kucuri. Tangisku semakin pecah di sana. Penyesalan yang amat dalam memenuhi hatiku. Mungkin karena kebiasaan buruk dan kecerobohanku, aku kini harus kehilangan orang yang paling kucintai. Perasaan bersalah itu terus menghantui, dan aku tak bisa lagi memungkiri bahwa tindakanku telah membawa malapetaka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.